Lanjutan dari Hong Kong travel vlog saya sebelumnya, yaitu jalan-jalan ke Sick Sikian Wong Tai Sin di Kowloon dan juga Avenue of Star di Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Nah, kali ini saya akan mencoba Hong Kong Tram atau yang dikenal dengan nama Ding Ding. Dari Kowloon, saya tinggalnya di hotel di Kowloon, naik menggunakan MTR menyeberangi laut ke Pulau Hong Kong. Seperti teman-teman ketahui ya, di Hong Kong, negara Hong Kong itu terdiri dari 3 pulau utama, Hong Kong Island, Kowloon Island, dan Lantau Island. Kali ini saya ke Hong Kong Island. Tepatnya adalah ke Central District Hong Kong. Mau cobain Hong Kong Tram ya, yang udah sangat terkenal dan legendaris itu. Warnanya hijau ini. Saya kira rute Hong Kong Tram ini pendek aja, cuman sebagian yang di reserve untuk turis. Namun ternyata rute dari Hong Kong Tram ini cukup panjang ya, jadi masih dijaga keasliannya dan dipakai sampai sekarang. Nah, bedanya dibandingkan dengan naik bus atau tram, kita naiknya itu lewat belakang dan bayarnya di tempat. Nanti ketika turun di depan tuh bisa bayar pakai Octopus Card sama seperti bus dan juga MTR. Nah, awalnya tuh dikenal dengan nama Ding Ding oleh warga lokal. Mereka nggak sebut sebagai tram, namun Ding Ding. Kira-kira kenapa? Nanti ikuti terus video ini. Ketika teman-teman amati dan naiknya di lantai 2-nya, di level 2 yang atapnya terbuka, lebih menyenangkan melihat pemandangan Hong Kong Island ini dari atas ya. Jadi bisa melihat gedung-gedung tinggi di kiri kanan dan juga bus, kemudian mobil-mobil, orang-orang berjalan dari atas sehingga pemandangannya lebih jelas. Ternyata yang saya cek di websitenya, Hong Kong Tram ini tuh udah operasi dari tahun 1904. Itu ya, jadi udah 120 tahun. Jadi sudah sangat lama sekali. Namun masih dipakai sampai sekarang. Tentu dengan berbagai upgrade dan renovasi. Awalnya katanya yang dibikin hanya digunakan single decker atau tramnya cuma satu lantai. Namun karena permintaan yang tinggi, banyaknya orang penduduk Hong Kong yang mau menggunakan tram, maka dibikin double decker tram. Ini mengingatkan saya sama bus yang warna merah di London ya. Jadi di sana juga saya ingat ada bus yang levelnya 2 double decker. Harga tram ini dibandingkan dengan MTR ataupun bus itu relatif sangat murah ya, yaitu kalau misalnya orang dewasa 3 Hong Kong dolar, anak kecil 3 sampai 12 tahun 1,5 Hong Kong dolar dan orang lansia itu 1,3 Hong Kong dolar yang lebih dari 65 tahun. Mungkin teman-teman tadi tanya kenapa ya namanya Ding Ding. Nah, katanya disebut namanya Ding Ding karena warga lokal dengerin bunyi lonceng ketika si tramnya itu akan bergerak ding ding gitu. Makanya mereka ngomong Ding Ding. Ada juga sebagian yang bilang bahwa ketika petugas tiket zaman dulu nerbitin tiket itu bunyi ding ding gitu. Nah, teman-teman, seperti teman-teman tahu bahwa tram ini jadul, jadi tidak ada air conditioner, nggak ada AC-nya ya. Jadi memanfaatkan angin udara dari luar, jendelanya dibuka dan angin dari luar. Di kiri kanan tampak gedung-gedung tinggi ya, dan tram ini sih menurut saya bentuknya tuh lebih ramping daripada bentuk dari bus. Jadi tempat duduknya tuh agak relatif sempit bagian dalam dan terbuat dari kayu, agak keras, bukan dari sofa. Dari atas lantai 2 tram, kita bisa melihat juga orang-orang di distrik Wan Chai maupun di Central District Hong Kong lagi pada jalan-jalan, belanja, bepergian, itu nyebrang di persimpangan jalan. Ini mengingatkan saya seperti di Shibuya, Jepang. Katanya juga orang-orang menyemut seperti ini di perempatan. Karena waktu udah cukup sore, saatnya makan, saya coba untuk Cam's Roast Goose yang ada di Hong Kong. Nah, ini simbolnya ya, Cam's Roast Goose. Ternyata antriannya itu panjang banget sih. Jadi kalau teman-teman mau makan di sini harus
spare waktu dulu mungkin sejam setengah sebelumnya untuk datang, ambil nomor waiting list dan antri berdiri di depan. Karena tempatnya kecil, jadi kita harus berdiri dulu di depan ngantri berbaris ya di trotoar sampai nanti dipanggil oleh waiternya, kita baru bisa masuk. Katanya sih ini enak banget dan juga udah dapet banyak penghargaan dari Michelin. Di depan dia pampang bahwa mendapat award yaitu Michelin Star selama 9 tahun berturut-turut. Ya, oke, saya jadi penasaran dan mau coba. Emang bener ya seenak itu? Dari luar sih kelihatan udah digantung-gantung tuh si goose-nya. Oh ya teman-teman, kalau goose itu katanya sih bukan bebek ya. Jadi ukurannya lebih besar badannya dan lehernya itu lebih panjang dibandingin bebek yang ukurannya relatif lebih kecil. Walaupun sama-sama unggas, memiliki paruh dan berenang di air, namun si goose ini ukurannya jauh lebih besar daripada bebek. Dagingnya juga lebih tebal ya. Gitu. Kalau saya cek, itu terjemahan bebasnya goose adalah angsa ya, bener ya. Jadi ukurannya itu jauh lebih besar daripada bebek. Karena lama banget nunggu dan kelihatan sebel, si waiternya tuh menyarankan juga if you want to go faster, just take away katanya. Jadi kalau teman-teman juga yang buru-buru atau nggak mau nunggu lama juga, disarankan untuk take away. Akhirnya tiba juga kita dapat kesempatan masuk ke dalam restorannya. Nggak luas, asalnya cuma cukup bagus, terawat. Ini kondisi di dalam restorannya. Dipampang berbagai bintang dari Michelin untuk si Kam's Roast Goose ini. Saatnya kita makan. Ayo kita cek apa yang saya pesan ya. Mungkin teman-teman juga bisa cobain ketika berkunjung ke Hong Kong ini. Nah, yang kami pesan adalah setengah ekor roasted goose. Nah, ini sih jadi ada dada, ada pahanya. Jadi benar-benar setengah badan dari si goose itu. Cukup besar porsinya, dagingnya juga cukup tebal. Selain itu, saya juga pesen kailan juga di sini untuk sayurannya. Dagingnya tebal tapi nggak terlalu keras dan nggak ada bau nggak sedap. Mungkin dia pakai olahan rempah-rempah, bumbu dan sebagainya yang cukup kuat sehingga bau dari angsanya hilang. Oke, jadi sekian jalan-jalan saya ke Hong Kong naik tram dan juga makan di Kam's Roast Goose ini. Terima kasih telah menonton. Tunggu video saya selanjutnya ya. Masih ada video saya di Hong Kong jalan-jalan ke Mongkok. Bye-bye.